bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallahil azim al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yasifun wallahu khaliqul bari wal musawwir lahu al-asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi wa tawfiqa ya latif ya alim ya khabir. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel 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 hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Astaghfirullah 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 taibuna ilallah rabbana wa ilaikal mawsiyah la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. La ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Syukuran kepada syukuran Rabbana Allah subhanahu wa ta'ala bil baras wa suni ma khurim nazil kali majma'i ila alayhi majran min siddiqin wa syuhada salihin wa infa'na barakatihim wa salatihim wa alwarihim wa alawihim wa nafatihim wa indarit al-mashraq al-muqaddas min barakatihim wa nazarat min dini wa dunya wa akhirah wa alawihim wa nafatihim min dini wa dunya wa akhirah bi sirril Fatihah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita di tempat ini duduk bersama bersilaturahim. Alhamdulillah wassalam Bapak LMK 05, Bapak RW 05 dan Haji Mahfud. Alhamdulillah beliau hadir sampai mudah-mudahan terus Allah berikan sehat walafiat, memberikan panjang umur, Allah kabulkan hajat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita memang setiap tahunnya bahkan acara buka puasa hari ke-16 malam 17 ini memang seingat saya melaksanakan acara ini dari tahun 2002. Semenjak saya pulang dari pesantren, dulu belum ada yayasan, masih di rumah. Alhamdulillah masih terus diberikan istiqomah sampai saat ini. Dan memang saat ini kebetulan jatuhnya pas hari kerja. Sebetulnya Pak Sekam ini semua kita undang nih, RW 5 semua kita undang, ke RW 1 kita undang, RT nya semua kita undang. Bahkan jamaah cuma karena mereka ngabarin katanya ini hari kerja, ya udah saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya udah sampai undangan. Jadi alhamdulillah pada saat ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat istiqomah ini masih terus diberikan. Memang selama perjalanan daripada kita mengadakan acara rutin tiap tahun seperti ini, terkadang ada hal-hal yang kurang sempurna, dan memang itu menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan kita sebagai manusia. Namun yang paling oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak,
hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa acara ini tentunya sebagaimana dimaklumi bahwa setiap tahunnya kita mengadakan acara silaturahim, buka puasa bersama, dan juga acara malam kita tarawih. Nah, biasanya kalau udah mulai tarawih ini mulai pada banyak, biasanya anak pada kumpul semua. Jadi acara ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah beberapa kali kami menghatamkan Al-Qur'an di tempat ini, karena memang udah niatan kami selama 1 bulan ini di malam-malam Ramadan memang niat untuk beribadah di tempat ini. Adapun beberapa santri juga udah pada hatam semua, tinggal ada 1 orang yang belum hatam. Mudah-mudahan bisa dihatami dengan segera. Jadi kami mohon doa kepada bapak-bapak semua, para tokoh masyarakat, agar kami terus diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah inilah yang akan menghantarkan kami kepada kebahagiaan. Karena orang istiqomah ini Pak, itu enggak mudah. Bahkan Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, syayyabatni hudun, membuat rambut saya jadi putih dengan surah Hud. Lalu ditanya, apa itu surah Hud yang membuat engkau rambutmu menjadi putih? Artinya banyak pikiran, beban yang luar biasa. Kata Nabi, firman Allah adalah yang Allah perintahkan, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya istiqomah ini enggak mudah. Alhamdulillah saya dengan jamaah ya tentunya berkah doa, tentunya doa para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua, bapak-bapak, juga pengajar ibu-ibu yang mendoakan. Alhamdulillah masih terus diberikan nikmat istiqomah. Istiqomah ini adalah luzumut ta'ah wa ziyadatul khair wa luzumut ta'ah, bertambahnya kebaikan dan tetap di dalam kita dalam kebaikan itu istiqomah. Nah, kata Nabi, yang membuat saya ini terasa agak berat firman Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Tapi alhamdulillah Nabi itu dengan mujahadahnya, dengan mujahadahnya beliau terus menjalankan, walaupun dalam perjalanannya banyak ujian, rintangan. Nah, Nabi untuk melayani dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat ini sehat walafiat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang seluas-luasnya, sambil juga kita menunggu jamaah juga yang akan datang tentunya. Ini anak-anak banyak di belakang, punya majelis sendiri. Di belakang ada banyak. Kalau bisa yang ada di belakangnya, di dapur, yang mau ngapain masuk aja sini, biar kelihatan banyak. Kalau di dapur banyak makanan. Jadi yang nggak ada tugas di dapur, jangan di dapur, di sini aja di dalam. Jadi saya minta kepada jamaah, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khair katsira, jazakumullah ahsanal jaza, dan mohon dimaafkan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita minta kepada beliau waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Ittihad Kiai Haji Ahmad Hasni beserta keluarga dan para ustaz, para jamaah yang saya hormati, Bapak Riyadi, Wakil Delegasi Kesenian Kelurahan Bangka, Pak Kami Pangkat, juga hadir RMK
RK RW 01 Bapak Umar Sudiana SMM, dan hadir nih Rio Libiar, Bapak RW 5 Pak Abdul Bala, juga Pak Dipami, Pak Jumapun, juga hadir Pak Guru dan Pak Ande, juga para tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, dan adik-adik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita sama-sama dapat hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, cuacanya juga cukup cerah, ya, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama di majelis ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita. Semoga kita berdapat syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan khusus Pak Kiai, salam takjil, salam hormat dari Pak Camat. Pak Camat sore hari ini ada kegiatan taklim, Pak, buka puasa bersama dan taklim jatahnya kelurahan Tegalpara, ya. Makanya tadi Pak Lurah juga izin, tadi dari sini Pak, dari hadir beliau mendampingi Pak Lurah di Tegalpara, dan salam kami semoga sehat semua, semoga acara berjalan dengan lancar. Kemudian ada beberapa hal yang disampaikan, saya menyambut atau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan kita doakan terus Pak Kiai bersehat walafiat, panjang umur, dan terus dapat memberikan syiar-syiar agamanya, khusus untuk lingkungan di sini dan para umat yang lainnya, karena ini adalah suatu majelis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah alhamdulillah kita baru saja dapat mengikuti pesta besar, ya, pesta pemilu, ya, pemilu 2024, baik itu presiden maupun legislatif, ya. Banyak sekali kejutan-kejutan, ya, yang terjadi, tapi yang intinya adalah kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, ya, dan apresiasi yang tinggi-tingginya dari para, khususnya para ketua RW, RMK, RKDM, dan seluruhnya yang mendukung, ya, dan masyarakat tentunya secara bahu-membahu bisa menyelenggarakan pemilu ini dengan aman, tentram, tidak ada masalah yang berarti, ya. Yang paling kami khawatirkan adalah saat itu adalah banjir, ya. Dan kedua, logistik pemilu itu adanya di lantai 4, ya. Bayangkan berapa ton itu logistik yang naik dan turun dan naik lagi, ya, naik turun naik lagi turun lagi, jadi 4 kali berarti, ya. Berkat kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, alhamdulillah bisa ditanggung lagi, yang bahkan awalnya sangat dikhawatirkan oleh Pak Gubernur sekaligus bahwa sempat pesimis gitu, ya, karena yang baik itu karena ada di atas, kedua akses daripada menuju ke kantor kecamatan itu apabila hujan lebat yang lama adalah terjadi genangan sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Nah, dan bahkan pada mau pemilu pun sempat hujan kan waktu itu, ya, beberapa genangan, tapi alhamdulillah hujan lancar, apapun hasilnya kemarin sudah diumumkan, dan ada proses selanjutnya adalah gugatan yang sedang berjalan sekarang di MK. Mudah-mudahan semuanya ada yang terbaik, ya, insya Allah betul-betul dapat segera ditetapkan pemimpin kita sesungguhnya siapa nanti yang akan memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Dan belum lama daripada pemilu juga kita akan sebentar lagi juga ada pilkada juga bulan November, insya Allah. November akan pilkada, tapi insya Allah tidak terlalu banyak karena pilkada itu paling hari pertama satu kotak, ya. Satu kotak kemarin di kecamatan ini ada 455 TPS, ya. Jadi paling nggak kalau kemarin dikali 4, 455 kali 4, ya. Jadi 1000
800-an lah, salah. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya menunjukkan daripada kedewasaan masyarakat ya, boleh kita berbeda pendapat, beda aspirasi, masing-masing punya jagoannya masing-masing, tetapi ketika menjadi suatu keputusan kita hargai ya, karena inilah yang nanti akan membawa atau memimpin kita 5 tahun ke depan. Dan selanjutnya ini menjadi bulan suci Ramadan juga, bahkan sebelumnya juga banyak sekali ada beberapa musibah ya, bahkan di Kelurahan Bangka ya, yang ada sempat ada warga yang hanyut. Nah inilah yang mohon perhatian orang tua, khususnya ketika hujan turun ya, mohon diperhatikan anak-anaknya, putra-putrinya ya, lebih baik di rumah gitu ya, karena anak-anak kan pemikirannya belum panjang ya, dia pikir kalau melihat kali sekarang ya cetek itu meloncat-loncat juga aman, tapi ketika itu dalam debit air yang tinggi, di atasnya tenang tapi di bawahnya deras gitu. Dan ini kemarin kejadian menurut saya itu termasuk Jabar Super nggak jauh ya, dari mulai lokasi kejadian sampai ditemukannya, yang sering terjadi bahkan di kali yang jauh lebih kecil. Saya pernah tuh di Kebayoran Baru itu kali Grogol itu kecil, paling semeter lebarnya, tapi ketemunya jenazahnya di Kamal, Jakarta Barat, sampai sejauh itu. Padahal kalau logika itu nyangkut harusnya di mana, karena saking sempitnya kali, tapi kalau tidak kemudian. Nah ini yang menjadi perhatian, dan juga pemerintah DKI Jakarta saat ini sehubungan dengan perubahan status ya dari ibu kota negara ya, ke depan dari daerah khusus Jakarta, tentunya Jakarta harus terus membenahi diri dengan program-program, khususnya sekarang yang digalakan penataan kawasan ya, lingkungan memang ada yang dianggarkan, tapi juga diharapkan masyarakat punya inisiatif sendiri ya untuk menata lingkungannya masing-masing. Boleh saja gangnya sempit, kecil, tetapi bagaimana tetap menarik, tetap rapi ya. Ini yang diharapkan kita, karena rumah kita, tempat tinggal kita menjadi suatu kebanggaan kita, sehingga di mana kita pulang bekerja selelah apapun, begitu sampai rumah akan selamat datang Mr. Fikri ya, bisa menjadi betul tempat istirahat kita, melepas lelah kita setelah seharian bekerja. Nah ini tentunya dan juga dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Dan selanjutnya terakhir, ini adalah yayasan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya buat pendidikan anak kita ya. Sekarang sangat riskan sekali ya, anak-anak kita tidak lepas daripada gadget ya, HP. Kalau itu padahal HP itu ilmu ya. Dulu kita kalau mau nyari sesuatu itu, apalagi pengetahuan ilmu, harus nyari perpustakaan ya, tanya, atau kalau orang tuanya pintar, orang tuanya cerdas, Pak, nama presiden ini siapa? Mungkin bisa jawab. Tapi sekarang dengan mudahnya ya, dengan gadget itu kita bisa klik langsung tahu. Nah ini harusnya bagaimana kita mengarahkan gadget ini kepada anak-anak agar dimanfaatkan untuk kepentingan yang positif, mencari ilmu, menambah ilmu ya, bisa untuk mengaji, bisa baca tafsir, dan juga yang lainnya, begitu juga dengan pengetahuan umum. Nah ini yang tentunya, dan tidak kalah penting adalah juga masih adanya tawuran-tawuran anak-anak ya, dan iseng-iseng habis tarawih, awalnya cuma kain sarung dibuntel-buntel gitu kan, begitu sakit cari yang lebih keras lagi ya. Bahkan terjadi, saya pernah dulu nangkep sarung di bandulnya itu kasih kawat duri. Itu saya nangkep dulu di Lenteng Agung itu, satu kantong hitam, isinya ada sekitar 12 alat senjata tajam, 12 jenis. Ada stick golf, makanya di rumah saya banyak stick golf Pak ya, dapat kita. Jadi diisinya itu ya, mereka bawa tas gitar, kantong gitar. Begitu dibuka, di dalamnya ada gergaji, gini, ada kelewang, ada tombak, ada
Subhanallah. Ini yang harus kita antisipasi, dan juga sering juga viral di medsos berupa tindakan kekerasan terhadap anak-anak di sekolah, bahkan di dalam sekolah, bahkan di dalam pesantren yang luput daripada perhatian. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Itu saja saya kira, mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim kita dapat terus mendirikan anak kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, dan menerbitkan atau anak-anak kita menjadi anak-anak calon pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjam Setia. Apa yang beliau sampaikan, insyaallah dapat kami melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami berusaha. Di sini ada beberapa ustaz muda, Pak. Di sini ada Ustaz Aris Fadila, Ustaz Fauzi Madinah, Ustaz Hanif, Ustaz Raihan, Ustaz Fikri, Ustaz Hasan, yang mereka ini memang langsung terjun kepada anak-anak di paling bawah di kampung-kampung. Nah, insya Allah didoakan kami ustaz-ustaz muda bisa membimbing anak-anak remaja ini. Baru saya bilangin masih ada banyak isi kultum biar ada manfaat barokah semuanya. Ya, kepada Ustaz Aris Fadila, waktu tepat kami yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin khairin makhluqin fil ardi was samawati wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil miqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus muassis Ponpes Aitam wa Du'afa Yayasan Darul Ittihad Kemang, guru kita bersama Ustaz Kiai Ahmad Asni. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan segenap para asatidz, para alim ulama yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para tokoh masyarakat, Bapak Sekdam, Bapak RW, Bapak LMK, dan segenap seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para tokoh masyarakat yang hadir di hadapan kita semua. Mudah-mudahan tokoh masyarakat kita semuanya, baik RT, RW, RT setempat maupun RW di luar tempat kita, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan-urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berkumpul memenuhi undangan berbuka puasa bersama di kediaman atau tempat Ponpes Aitam wa Du'afa Yayasan Darul Ittihad ini,
yang mana rutin setiap tahunnya, mudah-mudahan ini berjalan setiap tahunnya, mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah berikan, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita pada bulan ini, yaitu kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini hanya memerintah atau hanya diperintah, hanya menjalankan perintah daripada guru kita. Saya mohon maaf apabila kurang sopan, karena banyak juga para asatidz yang ada di hadapan kita. Saya cuma hanya menjalankan perintah, mudah-mudahan ini menjadi barokah buat saya, menjadi manfaat buat saya, dan menjadi keberkahan buat saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, di fase yang mulia. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan Ramadan itu ada 3 fase, 10 fase. 10 pertama itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Kita sudah melewati fase yang namanya rahmat, ya. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahannya kita ini berada di pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Kita berada di hari ke-16, beranjak ke malam 17 Ramadan, malam mulia, malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan. Di dalam bulan tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran yang kalau kita baca, setiap satu huruf itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali lipat, bahkan dilipat gandakan, bahkan sampai 70 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 yang telah lalu Allah berikan rahmat buat kita semua. 10 yang kedua yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 yang terakhir adalah itqun minan nar, yaitu pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kita mengajarkan, berusaha mengajarkan kepada anak keluarga kita semua untuk mendidik. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau kita melihat keistimewaan 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan juga keistimewaan daripada bulan suci Ramadan yang ada di akhir nanti. Mudah-mudahan kita sampai di hari atau di fase ke-10 terakhir. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yaitu itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Rasulullah SAW memberitahukan kabar gembira buat kita yang masih hidup, dan juga buat orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita yang masih hidup, kita dikasih pahala, kita dikasih ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Kita beribadah di bulan suci Ramadan dengan kita puasa, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita beribadah yang lainnya. Buat orang yang meninggal dunia, alhamdulillah, Nabi udah kasih tahu, Kak. Bukan hanya orang yang masih hidup, ternyata Nabi mengatakan dan memberitahukan kabar gembira. Keutamaannya bukan hanya buat orang yang masih hidup, tapi buat orang yang sudah meninggal juga. Kata Rasulullah, setiap malam daripada malam-malam Ramadan
itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada hamba-hambanya yang disiksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebanyak 600.000 setiap malam. Setiap malam Ramadan Allah bebaskan 600.000 orang-orang yang disiksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan keutamaan, dengan keberkahan daripada bulan. Setiap malam, dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus sampai malam terakhir. Bahkan Nabi bilang, dan kalau sudah datang malam 10 terakhir, Nabi katakan setiap malam, dari malam terakhir itu 10 malam terakhir, Nabi katakan itu malam terakhir itu 10 malam terakhir dari 600 dikali lipat dengan hari-hari yang telah berlalu. Kalau kita bayangin satu malam 600.000 dikali 20 hari yang udah berlalu, berapa tuh? 600.000 kali 20. Ya hitung aja sendiri. Jadi 600.000. Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Allah angkat siksa yang disiksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan keutamaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga kita semua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya daripada kubur raudhah min riyadil jannah, terus mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita yang telah kita kerjakan ini mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi puasa yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puasa Allah bilang la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Enggak ada yang lain. Tujuan puasa agar kita bisa semakin lebih mengenal kepada Allah dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang nggak puasa, ya hatinya belum ada takwa, takwanya belum sempurna. Walaupun kita pun belum sempurna, makanya kita minta sama Allah dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita minta agar takwa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا إلهي أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه يغفر ذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف